Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Gue mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh pernah denger gak sih laptop gagal atau kita bisa bilang produk gagal yang bahkan mereka tuh udah dirilis ke pasaran. Itu tuh penjualannya tuh udah bisa dibilang penjualannya gagal gitu di pasaran. Nah, gue bakalan kasih tahu ke kalian sepanjang sejarah perlaptopan nih. Kira-kira ada gak sih laptop yang bisa dianggap sebagai produk gagal? Kita mungkin langsung aja masuk ke videonya, tapi sebelum masuk ke video, kalian jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Oke guys, hari ini tuh ada yang beda. Gue hari ini gak bakalan nge-review, terus juga gue gak bakalan ngasih rekomendasi device ke kalian. Tapi hari ini gue bakalan bahas kira-kira ada gak sih laptop yang udah dijual ke pasaran, atau bahkan dia tuh udah terjual banyak tapi bisa dianggap sebagai produk gagal sama masyarakat. Mungkin daripada kalian penasaran, langsung aja kali ya kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Oke, rekomendasi yang pertama ada dari brand Acer nih, Acer Aspire R7 lebih tepatnya. Nah, menurut gue ya, laptop ini tuh menurut pendapat pribadi gue, dia itu punya desain yang cukup inovatif dan juga unik. Terus juga dia itu layarnya bisa diputar dan diposisikan ke berbagai mode. Nah, tapi walaupun desainnya itu inovatif, nah nggak semua orang tuh bisa paham, bisa masuk nih ke segmennya. Jadi makanya ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang menganggap kalau si Acer Aspire R7 ini adalah produk gagal. Berikut alasannya. Alasan yang pertama itu dari desainnya guys. Untuk desain layarnya, dia itu bisa diputar dan dipindahin dalam bentuk inovatif dari laptopnya. Tapi memungkinkan pengguna juga untuk menggunakan laptop ini di beberapa mode, termasuk mode laptop, mode tablet, dan juga mode easel. Tapi ya guys, malah desain kayak gini tuh dianggap aneh dan juga bingungin buat pengguna ya. Apalagi posisi touchpadnya itu yang bener-bener mempengaruhi banget dari keanehan di laptopnya. Karena posisi touchpadnya dia sendiri itu ada di bagian atas keyboard. Kalau laptop normalnya itu kan dia touchpad dulu baru keyboardnya. Ini kebalik guys, jadi keyboard dulu baru touchpadnya. Dalilnya sih Acer itu ngasih kayak biar pengguna tuh lebih nyaman buat mengakses touchpadnya atau layarnya. Tapi realitanya pengguna malah lebih bingung dan lebih ngerasa aneh pas gunain laptopnya. Alasan yang kedua itu dari performa dan juga spesifikasi dari laptop ini. Jadi memang awal dirilis laptop ini tuh punya spesifikasi menengah sampai yang ketinggi pada masanya, pada masa laptop ini tuh dirilis. Tapi seiring berjalannya waktu ya guys, banyak banget laptop keluaran terbaru sampai prosesor keluaran terbaru. Pastinya laptop ini tuh jadi dalam hal kinerja dan dalam hal spesifikasi tuh jadi terasa kurang unggul gitu dibandingkan dengan performa di laptop lain yang lebih kuat, lebih efisien juga. Lebih tepatnya dia itu punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i5 Gen 3 atau juga ada varian i7 Gen 4, RAM 4GB, SSD 128GB, ada varian 256GB dan juga varian 512GB. Untuk grafiknya dia ada di Intel HD Graphic 4000 terintegrasi dengan opsi kartu grafis disket Nvidia GeForce GT 750M dengan layar 15,6 inch Full HD 1920x1080 pixel, touchscreen up to 180 derajat, webcam 720 pixel dengan berat 2,4 kg. Oke, untuk alasan yang selanjutnya itu ada di harganya guys. Jadi yang terakhir itu kenapa laptop ini dianggap sebagai laptop produk gagal ada di harganya. Alasannya itu ada di harga. Karena pertama kali dirilis, si Acer Aspire R7 ini punya harga yang cukup tinggi. Ada di kisaran 15 jutaan lah. Ada di kisaran 15 jutaan. Jadi pengguna itu nganggep harganya tuh nggak sebanding sama nilai dan kinerja yang diberikan. Itu ngebuat jadi kurang diminati di pasaran dan banyak konsumen yang lebih milih alternatifnya yang menawarkan harga lebih baik dengan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang lebih baik. Oke, untuk produk laptop gagal yang kedua itu ada dari brand Asus. Lebih tepatnya seri Asus
E3 PC701 guys. Nah, laptop ini tuh salah satu produk seri notebooknya dari yang dirilis sama Asus. Meskipun laptop ini tuh awalnya tuh populer ya, awalnya tuh masih populer di zamannya pada saat itu, tapi laptop ini dianggap sebagai laptop yang memiliki penjualan tidak sukses di pasaran karena beberapa alasan. Berikut alasannya. Nah, untuk alasan yang pertama itu ada dari kinerja atau performanya di laptop ini tuh sebenarnya yang terbatas banget guys. Jadi dia laptop ini tuh punya spesifikasi performa yang terbatas karena prosesornya itu dia Intel Celeron M900 ya. Terus juga RAM-nya 512 MB. Ya, kalian bisa tahu sendiri ya, Intel Celeron plus juga RAM 512 MB itu performanya gak cukup banget guys buat menjalankan at least activity kalian sehari-hari, daily task kalian sehari-hari di laptop tuh bener-bener gak cukup banget. Bahkan ya sekarang aja handphone itu RAM-nya sudah paling kecil itu kayak 2 GB gak sih? Itu udah paling kecil banget 2 GB. Ini laptop sendiri aja RAM-nya 512 MB. Makanya dari kinerja yang terbatas ini, performa yang terbatas banget di laptop ini, dia jadi salah satu alasan kenapa laptop ini tuh jadi laptop yang tidak sukses lah di pasaran. Alasan yang kedua adalah resolusinya rendah guys. Jadi dari layarnya sendiri, laptop ini tuh punya layar 800 x 400 pixel doang guys. Jadi resolusinya rendah banget ya. Kalau kalian mau, even kayak kalian mau nonton film di laptop ini tuh jadi kurang puas ya, jadi penglihatannya tuh juga jadi terbatas gitu. Itu padahal cuma nonton film, bukan kalian kerja atau ngelakuin tugas-tugas sehari-hari kalian di laptop. Jadi bener-bener terbatas banget. Yang ketiga itu dari kualitas bobot laptopnya. Meskipun ringan dan juga portable, laptop ini tuh punya kualitas bobot yang cukup rendah banget guys. Bahan-bahan yang digunakan ini utamanya tuh plastik, jadi ngebuat laptopnya tuh terasa murah dan kerasa kurang tahan lama atau kurang awet. Yang keempat ada di kendala penyimpanan guys. Jadi laptop ini tuh dilengkapi dengan penyimpanannya memang SSD, tapi jumlahnya itu cuma sekitar 4 GB guys ya. Kalian tahu sendiri lah ya, RAM-nya aja 512 MB. Megabyte loh ya guys, bukan giga guys, megabyte. Nah pastinya SSD-nya juga ya kecil banget guys. SSD 4 GB itu nggak bisa buat kalian nyimpen file. Terus juga kalian nih apalagi boro-boro ya main AAA games gitu. Ini kalian nyimpen Microsoft Office aja gua rasa tuh nggak bisa. Nah alasan yang terakhir, yang kelima, kenapa laptop ini tuh dianggap laptop gagal di pasaran, karena ketahanan baterai yang cukup lemah ya, yang bisa dibilang sangat lemah malah, bukan cukup lemah. Karena baterai di laptop ini tuh relatif singkat banget, bahkan untuk standar laptop pada zaman itu, pada saat itu ya. Jadi ini tuh membatasi mobilitas kalian dan juga daya tahan user pas lagi gunain laptop ini. Jadi ya seperti yang gua bilang di awal ya, jadi masyarakat atau user tuh malah bingung sama Asus gitu, sama brand Asus. Jadi mempertanyakan sebenarnya brand Asus ini mau ngebuat laptop ini tuh ke arah mana gitu, mau ngebuat ke arah lebih ke laptop atau mau ngebuat ke arah lebih notebook gitu. Jadi banyak yang bertanya-tanya, banyak yang bingung, sampai akhirnya milih buat gak menggunakan si Asus E3 PC701 ini. Oke, untuk produk laptop gagal di pasaran yang ketiga atau yang terakhir nih, itu ada MacBook Retina 12 inch yang tahun 2017. Nah, kalian ini pasti udah pada tahu ya, MacBook ini tuh kalau sebenarnya bukan dianggap sebagai laptop produk gagal sih, tapi lebih banyak yang menggunjingkan gitu di sosmed, di orang awam juga banyak banget yang menggunjingkan. Mungkin karena dia tuh punya popularitas dari Apple, terus juga desainnya ramping, layarnya kualitas tinggi, tapi dia punya banyak juga kritikan dari para expert, dari para orang awam, dari para user juga dia punya banyak kritikan yang sehingga itu tuh menuruni minat di pasaran. Berikut alasannya. Oke, alasan yang pertama itu dari desain guys. Ini kalau kalian perhatiin ya, dari laptop-laptop yang sebelumnya tuh pasti awalnya tuh dari desain dulu guys. Apakah desainnya keren, bagus, fungsional atau tidak. Jadi
laptop produk gagal itu awal ditentukan sama desainnya guys. Tuh, camkan itu ya guys. Nah, untuk MacBook Retina 12 inch yang tahun 2017 ini sebenarnya punya desain yang bagus banget, ramping, ringan, terus dia portable juga. Dari segi materialnya juga dia tuh kokoh, punya bahan-bahan berkualitas tinggi, dan juga bobotnya tuh kokoh banget gitu, menjamin kesan yang premium. Tapi di balik si ramping dan compact ini ada salah satu part yang dihilangkan ya guys sama Apple, Acer tuh jadinya, sama Apple gitu. Nah, itu part yang dihilangkan sama Apple itu utamanya adalah fan. Jadi di MacBook Retina 12 inch yang tahun 2017 ini dia nggak punya fan-nya guys, dia nggak ada fan. Ibaratnya kalau di laptop atau di PC ya, fan itu sama pentingnya kayak sebuah CPU. Jadi kalau ada CPU, otomatis fan itu ada guys. Jadi fan itu nggak boleh dipisahkan gitu lah. Ibaratnya nggak boleh dipisahkan. Jadi kalau dihilangkan ya device kita nggak bisa bekerja secara baik, secara optimal. Bahkan kalau kalian mengalami device yang mengalami overheat, itu bener-bener nggak bisa digunain dan justru jatuhnya tuh bahaya buat device kalian. Oke, untuk alasan yang kedua itu ada kinerja guys. MacBook Retina 12 inch yang tahun 2017 ini prosesornya ada yang Intel Core M3, ada yang i5, ada yang i7 generasi ke-7. Terus juga RAM-nya 8GB atau ada varian yang 16GB. Kalau kalian dengar mungkin gak ada yang salah ya sama performanya. Gue sendiri pun pas ngeliat ya performanya keren-keren aja gitu, oke-oke aja. Tapi beberapa pengguna itu mengklaim kalau performa dari laptop ini dia itu kurang maksimal banget, bahkan untuk beban kerja yang lebih berat itu malah nge-lag guys. Gue mikirnya ini mungkin ada hubungannya atau sangkut pautnya sama fan itu sendiri. Jadi kalau misalkan udah panas, nah itu dia bakalan nge-lag banget kan guys. Nah itu tuh hal ini menjadi kritikan yang cukup keras dari sisi user, dari sisi masyarakat ke Apple terutama. Oke, untuk alasan yang ketiga atau yang terakhir itu ada di port dan juga konektivitas. Nah, kritik umum lainnya itu adalah keterbatasan konektivitas dari MacBooknya. Hanya dia tuh cuma punya satu port USB-C yang kalian bisa gunain sebagai port utama buat charging dan juga koneksi. Jadi kalau kalian mau nyambungin ke USB, ke HDMI itu kalian butuh koneksi tambahan, butuh adapter tambahan guys. Walaupun hal ini sekarang tuh udah jadi sekarang tuh udah jadi kebiasaan Apple guys. Dan akhirnya para user pun akhir-akhir ini jadi mulai cukup menerima dengan minimnya port yang ada di MacBook ya guys. Kalian bisa ambil contoh aja kayak di M1 yang 2020 itu portnya bener-bener cuman ada di sebelah kiri itu port USB-C, di sebelah kanan itu port 1 USB-C. Jadi cuma 2 USB-C plus 1 audio jack. Jadi bener-bener minim banget. Dulu mungkin di tahun 2017 awal ini rilis, orang-orang mulai kayak bingung sama Apple kenapa portnya dikit banget, karena dulu kan banyak banget ya laptop-laptop itu berlomba-lomba buat memperbanyak port, memperkaya port dan juga konektivitas. Sedangkan Apple do the opposite. Jadi Apple malah mengurangi dan meminimkan port-port mereka. Dan sekarang mulai bisa diterima oleh kalangan user, bahkan gue sendiri pun mulai bisa menerima kalau Apple meminimkan portnya. Untuk yang keempat itu ada harga guys. Nah, harga dari MacBook ini tuh tergolong tinggi ya, bahkan untuk kategori produk Apple sendiri gitu. Kita semua udah tahu kalau produk Apple itu punya harga yang lumayan tinggi, tapi pada saat itu untuk kategori produk Apple, laptop ini tuh dibilang mahal gitu, cukup mahal gitu. Beberapa konsumen bahkan nganggap harganya terlalu mahal dibandingkan dengan laptop-laptop sejenis dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dulu untuk barunya itu dia rilis pertama kali ada di range harga tuh 16 jutaan guys. Di range harga 16 jutaan. Sedangkan sekarang kalau kalian beli versi secondnya itu cuma di harga 6-7 jutaan aja. Oke, itu dia guys laptop-laptop yang gua temuin dan gua nobatkan sebagai laptop dengan penjualan yang gagal di pasaran. Jadi mungkin kalian better hindarin ya laptop-laptop yang barusan gue sebutin. Atau kalau kalian
ada yang device-nya yang laptop-laptop barusan gue sebutin, coba kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah pengalaman kalian menggunakan laptop tersebut. Kalian mau cek harga laptop juga bisa klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!